Jadi karena itu para ulama menelusuri kembali dalil-dalil yang lain tentang kemunculan ayat tanda-tanda tersebut. Nah, dari susunan di dalam berbagai kitab akidah ditemukan bahwa alamat yang pertama muncul dari 10 alamat atau tanda tersebut adalah khurujud dajjal, keluarnya dajjal. Itu alamat awal akan muncul dan dihadapi oleh manusia sebagai tanda besar hari kiamat. Ini bukan dukhan yang tersebut dalam hadis tadi. Dukhan itu kemudian nanti. Yang pertama apa? Khurujud dajjal. Keluarnya dajjal. Nah, apakah tanda-tanda keluarnya dajjal itu sudah dekat pula? Dari berbagai isyarat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepertinya memang sudah hampir sekali. Karena di dalam Sahih Al-Imam Muslim dikatakan bahawa sebelum Dajjal Al-Masih Ad-Dajjal keluar, maka akan ada dahulu junior Dajjal itu. Seniornya belum keluar lagi. Siapa mereka? Al-Kadzabun, para pendusta besar yang muncul. Nah, kalau kita saksikan hari ini, baduto itu menjadi hal yang biasa saja. Merasa tidak berdosa saja, karena itu enteng saja sekarang. Mulai dari pemimpin sampai ke rakyat, baduto saja. Nah, di dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, beliau mengatakan, hadis dari Thawban, la taqumus sa'atu hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin wa hatta ya'budul awsan wa innahu sayakunu fi ummati 30 kadzabun kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun wa ana khatamun nabiyyina la nabiyya ba'di. Ini hadis Thawban dalam Sahih Muslim.
Tidak terjadi kiamat sampai kabilah-kabilah dari umatku bergabung dengan kaum musyrikin. Dia bahagian dari umat Nabi. Tapi dia tidak mau berada bersama dengan kaum muslimin. Tapi dia malah bergabung dengan kaum musyrikin. Dan tentu bisa kita tangkap. Mereka bergabung dengan kaum musyrikin itu menguatkan Islam kah? Tentu tidak. Bahkan berbalik kepada Islam dan umat Islam. Sekarang yang seperti itu walaupun belum kabilah, kaum besar, tapi sudah muncul orang-orang yang mau dipakai oleh orang lain untuk merusak agamanya sendiri. Nah, itu sudah tanda hari kiamat. Tapi itu adalah tanda yang mengantarkan kepada tanda besar. Itu yang saya katakan Dajjal junior itu. Bahkan wa hatta ya'budul asnam atau al-awthan. Bahkan mereka ikut menyembah berhala. Ya kan, ada umat Islam dengan alasan toleransi di acara agama lain, masuk dia ke tempat ibadah umat lain, dijunjung-junjung pula patung-patung dengan alasan penghormatan ke apa-apa. Ya kan? Sudah terjadi itu belum? Sudah. Mereka menyembah berhala. Artinya apa? Mereka ikut terlibat dengan ritual ibadah umat lain itu, kaum musyrikin. Dalam keyakinan kaum muslimin, di luar dari umat Islam itu adalah kufar. Kekufuran mereka itu bermacam-macam. Ada yang mengakui Allah sebagai Tuhan mereka tetapi mempersekutukannya. Dengan mereka mempersekutukan itulah makanya mereka menjadi kafir. Umat Nasrani dalam keyakinan kaum muslimin kafir disebabkan syirik mereka. Mereka persekutukan Allah, mereka yakini Allah punya putra, mereka akui dan mereka imani bahwa ada Tuhan selain Allah dengan berbagai alasan-alasan yang dibuat-buat seperti analisa filsafat yang menyesatkan, yang intinya tetap keyakinan mereka bahawa Tuhan mereka itu beranak dan Tuhan mereka ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Roh Kudus sebagainya. Nah, dengan kesyirikan mereka itu kafir mereka. Laqad kafara alladhina qalu innallaha thalisun thalatha. Jadi kafir itu adalah penamaan istilah yang dipakaikan kepada siapa saja yang tidak berada di dalam lingkaran Islam. Nah, kekufuran itu bermacam. Ada yang sama sekali mereka tidak mengakui adanya Allah. Orang menyebutnya sekarang ateis namanya. Ada yang mengakui ada Tuhan tetapi mempersekutukannya. Seperti siapa?
Nasara, Yahud, termasuk juga kaum musyrikin Makkah. Mereka percaya Rabbul Ka'bah, Tuhan yang pemilik rumah di Makkah itu, yaitu Ka'bah itu. Tapi mereka persekutukan dengan yang lain. Karena itu mereka disebut juga musyrikin. Dan ada malah yang di dalam ritual berlandaskan keyakinan mereka, mereka menyembah patung-patung yang mereka para penyembah berhala dengan segala keyakinan mereka tadi. Intinya mereka itu tidak bertauhid. Dari berbagai perbuatan mereka dan cara mereka, mereka dinamakan musyrikin, dinamakan sebagai penyembah berhala, dinamakan mulhidin dan lain-lain. Nah, tapi keseluruhan mereka sebut dengan apa? Kuffar. Nah, tidak akan terjadi kiamat sebelum sekelompok atau kabilah-kabilah dari umatku bergabung dengan mereka, kaum musyrikin itu. Ya, orang-orang kafir. Mereka ikut menyembah berhala. Lihat hari ini Muslim dengan alasan toleransi, kebersamaan, pergi ke rumah ibadah orang lain, diberikan alat penyembah, ikut pula. Disuruh mengangguk-angguk, mengangguk pula. Disuruh mengangkat patung sembahan orang itu, diangkat pula. Kata Nabi, itu alamatnya. La taqumus sa'ah hatta talhaqa qabailu min ummati minal musyrik bil musyrikina wa hatta ya'budul awsan. Kemudian wa innahu sayakun fi ummati salasuna kadzabun. Kemudian akan muncul atau akan ada di tengah umatku 30 para pendusta besar. Salasun. Kulluhum, seluruh mereka itu, yang 30 itu, mendakwakan diri annahu nabiyyun, bahwa dia adalah nabi. Akan muncul orang-orang yang mengaku jadi nabi. Wa ana khatamun nabiyyin, kata Nabi, sayalah penutup para nabi, la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi setelah aku. Para ulama menafsirkan salasun itu adalah kadar minimal. Yang akan muncul bukan 30. Bisa lebih dari itu. Kalau dihitung sekarang, mungkin sudah lebih 30. Mulai dahulu dari Musailamah Al-Kadzab. Indonesia saja tidak tanggung banyak memproduksi nabi palsu. Nah, termasuk di antaranya seperti agama Bahaiyah itu, Ahmadiyah. Itu pendiri-pendirinya mengaku nabi. Karena itu mereka bukan bahagian dari Islam. Dalam keyakinan kaum muslimin, mereka adalah pengikut kadzab, pendusta besar. Yaz'umu, yang mendakwakan dirinya adalah nabi. Dalam keyakinan kaum muslimin, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Kenapa dikatakan penutup? Ada orang berkelah, khatam itu kan cincin. Jadi nabi yang paling mulia.
bukan penutup. Tapi hadis ini membantah penafsiran itu. Nabi yang menafsirkan, Nabi yang menjelaskan makna khatamun nabiyyin. Apa makna khatamun nabiyyin? Kata beliau, la nabiyya ba'di. Tidak ada lagi nabi setelah aku. Sesudah Nabi Muhammad, la nabiyya. Tak seorang pun ada lagi nabi. Nah, dari situlah makanya kita umat Islam berkeyakinan bahawa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup seluruh nabi dan rasul. Nah,